ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في القول أسرى يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد أقرب داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak RW, Bapak RT, Sohibul Wilayah, dan yang saya muliakan Pak besar Islam Nabi Muhammad SAW yang pelopori oleh para remaja kantor Pak. Kalau saya sebutkan satu-satu banyak, ya mudah-mudahan semuanya ada dalam sehat walafiat. Yang saya hormati para sepuh, ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, yang biasanya kita maulid, saya berdiri atau ustadz lain berdiri, kali ini sambil duduk aja ya. Ya Pak ya, Bu, nggak apa-apa. Walau kalau berdiri, saya bawa kitab. Niat saya begini Bu. Niat saya baca kitab namanya Al-Barjanji. Siapa Al-Barjanji? Mu'alifnya Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Siapa yang mensyarahkannya? Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Apa maksudnya menjelaskan Al-Barjanji? Biar kenal kita sama Nabi kita walaupun bentaran nih, gak lama. Ya Bu, tadi kan udah simtuduror, ya simtuduror. Itu yang baca simtuduror kita doakan mudah-mudahan dapat syafaat baginda Nabi. Ya kalau yang nggak baca mudah-mudahan ente diingetin sama Nabi. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentunya bukan acara dadakan. Dadakan gak ya? Enggak, kayak tahu bulat ya. Kita hadir di sini kemungkinan paling banyak hari ini, apa malam ini. Mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi malam ini juga lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ngapain kita kesini Pak? Bo, ngapain kesini Bu? Maulid Nabi. Atas dasar apa kita kesini memenuhi undangan? Atas dasar senang dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, maka berbuat baik sama yang lain. Fala yu'dhi jarahu, bukan saya yang ngomong. Maka berbuat baik sama yang lain, berbuat baik sama tetangga, ya katanya kita cinta Nabi. Memperingati Maulid Nabi bukan hanya menghadiri apa acara Maulid, bukan. Apa coba? Ya sodakoh, ya sholat, semua juga kita karena baginda Nabi. Betul nggak? Betul nggak? Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau kita nggak bakal ada di sini, nggak bakal ada di sini. Bo. Mimik enak agak ya? Nggak bakal ada di sini karena perantara siapa nih? Kalau baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ciptakan, nggak mungkin kita ada di sini. Idul Fitri nggak ada, Idul Adha nggak ada, Ramadan juga nggak ada. Kalau Nabi Muhammad tidak lahir di dunia ini, mana dalilnya? Jadi Maulid Nabi itu bukan peringatan Idul
milad, bukan ulang tahunnya baginda Nabi, tapi kita memperingati kelahiran baginda Nabi. Maka elatnya, alasannya adalah satu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha datangnya setahun sekali, betul nggak? Kalau yang namanya Maulid Nabi nggak terikat sama tempat. Ini di gangan kita Maulid Nabi, bener nggak? Kita nggak terikat waktu baca Maulid. Ente mau baca Maulid Simtuduror jadi wirid, mau baca Maulid Al-Barjanji jadiin wirid, mau baca Adia Ulami jadiin wirid. Wa bi hubbihi wa bi dzikrihi wan nasri wa tawqiri rabbul arsy qad awsana. Di mana itu? Dalam kitab Adia Ulami. Saya tanyakan sama anda sekalian, Habib Umar bin Hafiz, beliau menuliskan namanya Maulid Adia Ulami. Kewajiban kita kepada Nabi itu 4. Wa bi hubbihi, mencintai baginda Nabi. Tanya sama diri kita cinta nggak sama Nabi? 2. Wa bi dzikrihi, sering menyebut baginda Nabi. Lah kita mah di waktu-waktu, Pak. Yang ketiga, menolong agama Nabi. Bikin acara beginian pakai duit kagak? Pakai tenaga enggak? Termasuk nolong agama Nabi tidak? Termasuk. Maka Rabbul arsy qad awsana, Allah udah mewasiatkan kepada kita buat nolong agama. Kita mah nggak perang ke Palestina, bos, betul nggak? Ente mah tiba mahlul qiyam nangis kagak apa kagak malah ngerecokin. Ya minimal ente nolong agama Allah. Dah ulama dulu mah, mohon maaf, Mbah Mangli, tahu Mbah Mangli? Cucunya Mbah Hasim Asy'ari. Beliau kalau ceramah nggak pernah mau dibayar, Pak, dipulangin duitnya. Kita nggak seperti Mbah Mangli, kita nggak seperti Syekhona Khalil Bangkalan. Ya minimal ente hargai, tolong agama Allah. Kita nggak perlu lari ke Palestina, betul nggak? Ente nyumbang ke Palestina, udah alhamdulillah. Nah ini hadir di Mahalul Qiyam, ya gunanya buat tolong agama Allah. Karena banyak orang yang tidak mengetahui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus malam ini saya habisin suara saya, karena udah 5 tempat yang ini terakhir. Gak apa-apa lah, nggak ada lagi kali. Kalau ada lagi juga tenang, ada Bang Wahyu bekam ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyain nama diri kita. Al-Barjanji ya kudu sanadnya, Bos. Ada sanad. Ente baca Al-Barjanji harus punya sanad. Tahu nggak sanad? Tali keilmuan. Yang kedua, baca apa? Ad-Dibai. Ya kudu ijazah kalau biar mantep mah, walaupun ijazahnya am. Yang ketiga, Adia Ulami, sama kudu ijazah. Aneh udah ijazah Kang Tono. Makanya apa? Baca maulid biar ada rasa. Bagusnya apa? Salaman sama mujiz, salaman yang ijazahkan. Sehebat ente bersolawat, tapi ente nggak nanamin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Syekh Siri Sakoti, bukan kata saya nih, nggak bakal nyambung ruhnya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sholawatnya hadirkan diri kita, nolong agama Allah. Yang keempat, mengagungkan baginda Nabi. Keempat, mengagungkan baginda Nabi. Makanya ditulis nih, nama kitabnya ini namanya Madarijus Su'ud ila Tisail Burud, syarah dari Al-Barjanji. Bo ngantuk kagak, Bo? Al-Barjanji mulainya apa, Bu? Abtadiul imla bismillatil. Sebelum Mahalul Qiyam ada walam matamma atirillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyyin bin sholati wa taslim. Semoga Allah memberikan, mewangikan kuburnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wangian yang semerbak dari membaca salawat dan salam. Coba ente rasain, mohon maaf nih, ada salawat yang gak pakai hadroh, ada salawat yang pakai hadroh. Kalau baca salawat, ada orang yang mengamalkan simtuduror, dia dijadikan wirid. Makanya mohon maaf nih, ini kan lagi apa? Lagi problema antara ulama diadu domba, betul nggak? Makanya saya baca karyanya, biar apa? Biar kita nyambung dengan mu'alifnya.
walaupun nggak setahun sekali ketemunya ya nggak apa-apa. Walamma tamma, dan ketika sempurna dari mengandungnya Siti Aminah. Mengandung siapa? Mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad umur 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Nabi sudah ditinggal bapaknya, berarti jadi anak yatim. Tuh, Nabi kita anak yatim. Dan kita kan masih punya bapak. Masih punya bapak enggak? Yang masih punya ya. Mudah-mudahan umurnya panjang. Betul enggak? Amin yang kencang, Bro. Amin. 2 bulan Nabi dalam kandungan Siti Aminah, ibunya, bapaknya meninggal dunia. Siapa bapaknya baginda Nabi? Sayyid Abdullah. Makanya kalau ente mau ngapalin turunan baginda Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, dalam kitab Tijan Ad-Darori, wajib hafal. Sebenarnya wajib hafal. Ya Pak ya, lah kita makan kadang mah ngeliat TV, saya tadi tahu nggak saya tadi. Itu lagi tontonannya. Kita menghindari maksiat Pak, mohon maaf. Tapi maksiat kita bawa ke dalam rumah. Apa? Handphone kita mah dalam rumah, bener nggak? Ya tayangannya apa aja ada. Hebatnya baginda Nabi Pak, mensyafaati itu bukan hanya kepada orang yang taat, tapi kepada orang yang maksiat juga dapat syafaat baginda Nabi. Makanya ini gangan, mohon maaf, diperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar gang ini jauh dari maksiat, jauh dari berbuat apa yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Betul tidak? Jadi ketika baginda Nabi berada di dalam kandungan Siti Aminah, ayahnya wafat. Ada yang mengatakan wafatnya Sayyid Abdullah itu umur 25 tahun. Berarti baginda Nabi ayahnya masih muda meninggal dunia. Ya. Jadi Pak, gini Pak, kalau ada orang yang meninggal di usia muda, maka secara husnudzon kita berbaik sangka kepada Allah, kemungkinan Allah sayang kepada dia. Betul? Nah kita yang usianya panjang nih, ada yang 30 lebih, 60 lebih, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Biar kita apa? Biar kita mikir. Nggak ada yang nolongin kita, Pak. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya juga nggak bakal ditolong sama siapa-siapa. Anak guru boro-boro nolong. Nggak ada manfaat nanti di hari kiamat harta dan anak kecuali hati yang selamat. Caranya hati yang selamat gimana? Ya banyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, maka fal yukrim doifahu. Yang kedua, muliakan tamu Pak. Ikutin baginda Nabi. Kalau saya bertanya Bapak, kira-kira dikasih apaan? Kopi. Kasih apa lagi? Makanan. Fal yukrim doifahu, muliain tamu. Yang ketiga, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, mohon maaf nih, kita ngelihat maksiat, kita ngelihat kemungkaran tidak bisa dirubah dengan lisan dan anggota tubuh kita. Kata Nabi, gerakin sama apa kita? Hati. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkata yang baik. Kalau kagak bisa, lebih baik apa? Diam. Betul. Nah kita katanya mau ngikuti baginda Nabi. Kita mau ngikuti baginda Nabi. Ini ada kisahnya nih. Sebelum turun surah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Surat apa itu? Surah Ad-Duha. Baginda Nabi nangis Pak. Baginda Nabi nangis. Allah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW nangis sedih.
Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, malaikat Jibril kemudian menghampiri Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, kekasih Allah, kenapa engkau bersedih? Apa kata Nabi Muhammad? Bagaimana saya enggak sedih? Isa alaihi salam, Nabi Isa mengatakan, ya Allah, kalau umatku berbuat maksiat, siksa aja. Tapi kalau mereka taubat, terserahmu ya Allah. Seperti cuci tangan, kata Nabi Muhammad, nggak mikirin umatnya. Lalu mengapa engkau sedih? Karena perkataan Nabi Isa yang diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 118, seakan-akan saya tidak memikirkan umat. Bo, Nabi Muhammad mikirin kita, Bu. Nabi Muhammad SAW mikirin kita. Maka kemudian Allah turunkan surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Kata malaikat Jibril, Muhammad, ente mau udah tenang di akhirat, nggak perlu ngajak-ngajak orang, Allah udah ridho. Tapi kata Nabi Muhammad dalam kitab tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, la ardo wa wahidun min ummati finnar. Saya nggak ridho kalau ada umat saya di dalam neraka. Yang menjaga hadir atau menyaksikan kelahiran baginda Nabi adalah Siti Asia, kemudian Sayyidah Maryam, Siti Asia dan Siti Maryam. Nah itu kan termasuk apa? Termasuk ketuanya bidadari surga. Siti Asia tahu nggak siapa? Istrinya Firaun. Selama apa? Selama masa hidupnya Siti Asia tidak pernah digauli oleh Firaun karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau digauli ada aja apanya, ada aja pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hadir di Maulid menciptakan apa? Mendatangkan, bukan menciptakan, mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meyakini 1000%, Mbak, orang yang baca sholawat, mohon maaf, kita kan mintanya dunia terus ya. Kalau bukan nggak dikabul, pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan apa? Jangan sedikit membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau itu sallallahu ala Muhammad, mau itu Allahumma sholli ala Muhammad, mau itu sholawat apapun, yang penting punya hati cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri kajian ini, perkumpulan majlis ini dengan doa. Mudah-mudahan yang sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Yang sulit mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Yang penuh hatinya radail, kekotoran hati mudah-mudahan Allah bersihkan. Yang sedang dalam apa? Yang sedang dalam pertikaian atau apapun mudah-mudahan Allah damaikan. Karena salah satunya kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dzal jalali wal ikram, amitsna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitsna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitsna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Ya Allah ya Karim, perkumpulan kami mudah-mudahan diridhai oleh-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Amin. Ampunilah dosa ibunda kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, kami tidak satu zaman, kami tidak pernah melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka izinkan Nabi-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan syafaat kepada kami ya Allah ya Rabb.
kami merindukan junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlumuran dosa, kami berlumuran maksiat, kami berlumuran dosa ya Allah. Maka pada malam hari ini kami kumpul di tempat ini untuk meminta ampunan ya Allah. Ya Rabbana wa ilahana, Allahumma ja'alna mimman lazima syari'ata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fali rabbikul hamdin jalla ayyahsurahul an ilhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Nikmatmu begitu banyak ya Rabb, tapi nikmat terbesarmu adalah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qdi hajatina, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Dosa anak-anak kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Karim, kami tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah wafat. Kami tidak bisa melihat wajah orang-orang yang sudah mendahului kami ya Allah. Maka penuhi alam kuburnya ya Allah dengan nikmat-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, wahai Zat yang mulia, kami tidak akan bertemu kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kami. Kami hanya berharap ya Rabb, penuhi alam barzahnya dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Allahumma anzil rahmah wa syafa'ah ala ahlul qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah hati kami hati yang selamat ya Allah, karena yang datang ke hadapan-Mu ya Allah hati-hati yang selamat, hati-hati yang lepas dari dosa. Maka ya Allah, terimalah doa-doa kami pada malam hari ini karena memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana natawassalu ilaika ya Allah bi salawatin nariyah wa bi qiraati salawatil simtudurar wa bi qiraati maulid simtudurar wa bi qiraati maulid al-barzanji an taqdiya hawaijana wa tusya azzadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kesalahan murni dari pribadi saya yang dhaif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.